Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi dengan Ketemu lagi Mas. Alhamdulillah. Tidak berjumpa. Nggih. Selalu kebetulan. Mungkin Kebetulan. jodoh ya Mas ya. Jangan. Pripun pawartosipun Gus? Sehat sedaya. Sehat. Gus sehat nggih. Alhamdulillah sehat ini. Oh, Lagi nggih. lemu niki. Bari Sampun. los mame. Kinten-kinten kalih wulan nggih. Nggih. Terakhir ngonten. Wulan siam menika. Siam nika. Nggih. Gus ngomong-ngomong wonten dawuh menapa menika? Petunjuk menapa? Damel pembahasan menika lho Gus. Oh. Dek kapan kae kan paling penak bahasa Indonesia ya. Oh iya. Heeh. Nggih, leres. Bahasa Indonesia ya Jen ya. Nggih, nggih. Nggih, Pun Silakan. Silakan. Gini Mas, sekitar 2 minggu yang lalu saya kan dimintai tolong orang. Nah, dimintai tolong orang untuk hajat manten, ya kan? Untuk hajat manten. Dan kebetulan kan sekarang kan waktunya musim hujan. Nggih. Nah, karena musim hujan itu yang punya hajat itu mintanya supaya pas waktu hari H jangan sampai hujan. Kan gitu kan mintanya. Nah, terus pas waktu saya naik dan mintanya kan 3 hari itu tidak hujan, kan mintanya kan seperti itu. Nah, terus saya ya istilahnya izin lah minta ridho. Ternyata tidak boleh kalau 3 hari. Kalau sehari ya hanya sehari saja. 3 hari nggak boleh karena terlalu lama. Ya. Nah, setelah saya ini diberitahu itu, terus akhirnya ada dawuh gini. Ini Allah lagi mempunyai hajat, lagi duwe gawe, Lagi ada acara. lagi ada acara lah, ada lagi berkehendak lah istilahnya gitu. Kehendaknya apa? Kehendak Tuhan itu Tuhan lagi menyebar benih ke dunia. Makanya untuk hari ini hujannya tidak reda-reda, seperti tidak bisa dibendung. Nah, karena Tuhan lagi mempunyai misi istilahnya. Ada misi untuk menebar benih. Nah, Maksudnya benih apa itu Gus? Ya. Apa benih-benih kehidupan yang baru gitu? ya yang jelas itu Tuhan lagi berkehendak untuk menciptakan generasi yang lebih beradab, peradaban yang lebih beradab lagi. Tinggal siapa yang terpilih dan siapa yang mau untuk memilih jalannya yang lebih baik lagi. Nah, itu caranya gimana Gus? Kita bisa memilih untuk itu. Ya kita harus berlaku di dalam kebaikan dan sesuai syariat Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Syariat dan tauhidnya bagaimana, harus keempat tatanan itu ya, ini harus tetap dijaga. Berarti benih bukan benih dalam arti kata sesungguhnya ya, bukan benih-benih tanaman itu bukan ya. Bukan, benih-benih wujud manusia ini. Makanya tadi kan bahasanya siapa yang akan terpilih dan siapa yang mau untuk memilih. Maaf Gus, maksudnya itu benih-benih itu tadi itu maksudnya manusia yang sudah terlahirkan atau belum Gus? Nah, makanya kan menyebar benih. Nah, jadi yang namanya benih itu seumpama ada yang belum terlahir, terus terus dikasih benih itu kan hingga terlahir. Ada yang sudah lahir tapi mendapatkan benih itu. Makanya kan tadi kan saya kan sudah bilang ya kan, siapa yang terpilih dan siapa yang mau memilih. Oh, 2 kemungkinan ya. Karena ini memang besar-besaran ini Mas. Memang mau istilahnya Tuhan itu berkehendak ingin memperbarui peradaban. Nah, peradaban yang lebih beradab lagi. Nah, makanya yang memang tidak bisa pertanyaannya gini Gus. Yang tidak beradab itu apa disirnakan atau gimana? Akhlaknya kan sudah rusak yang jelas kan. Nggih. Kalau disirnakan atau tidak, wallahu alam, saya nggak berani jawab.
Oh, alam bisawab. Yang jelas itu. Iya, iya. Yang jelas untuk saat ini akhlak umat manusia sudah mulai rusak. Nah, makanya ini benih ini fungsinya untuk membenahi umat yang sudah mulai rusak ini adabnya. Kan setiap kurun waktu jumlah manusia kan semakin banyak, Mas. Iya. Kalau dulu jumlahnya para nabi, para wali tetap 124.000 kan gitu kan. Nah, karena sekarang umat manusia itu semakin hari semakin banyak, setiap zaman semakin banyak. Kan dengan jangkauan ke 124.000 kan kurang, Mas, kalau seluruh dunia. Pasti akan mencari tambahan. Nah, tuh, karena gini aja lah, kalau dulu Adam cuma satu, terus diberi Hawa, terus akhirnya lahir anak-anaknya. Itu kan masih terjangkau, ya kan? Terjangkau, terus akhirnya begitu mulai menyebar, terus akhirnya dipatok 124.000, kan gitu kan? Tapi kalau semakin banyak lagi, semakin banyak, sudah berapa miliar aja kan sekarang? Sudah banyak kan? Nah, kalau tidak diimbangi, ini akan semakin dekat dengan kehancuran dunia ini, gitu loh. Makanya untuk menstabilkan itu Tuhan sedang duwe gawe itu tadi ya, mempunyai kehendak untuk menyebar benih itu. Ya Gus, tadi kan Gus Andi bilang ada yang dipilih dan ada yang memilih. Berarti kan kalau dipilih itu kan sudah jatahnya dari terpilih. Yang memilih berarti hanya orang yang mengerti, baru oh ini ada pilihan, aku tak milih. Yang namanya manusia itu kan diberi kuasa oleh Tuhan, ya kan? Diberi kuasa oleh Tuhan untuk apa? 1 memilih, 2 merubah, 3 mencipta, kan itu kan? Nah, tergantung manusia itu memilih yang bagaimana. Karena dengan carut-marutnya keadaan umat di dunia sekarang ini, sangat sedikit sekali manusia yang memilih untuk jalan yang benar-benar hak di hadapan Tuhan. Maksudnya begitu. Tadi saya pikir gini, Gus, maksudnya jenengan tadi yang dipilih, oh ini tak kasih benih sama Tuhan, oh ini misalkan Mas ini tak kasih, ini ndak, tapi aku bisa memilih, wes tak milih, tak ambil benih, maksudnya gitu loh, Gus. Ya kan gini kan, Mas, kan ada kalanya kalau sudah terpilih ibaratnya tidak bisa istilah merawat benih itu, kan besar kemungkinan itu akan berpindah gitu loh, Mas. Jadi meskipun sudah terpilih tetap harus berusaha merawat istilahnya ya. Yang namanya gini, ini kan sebenarnya juga kiasan juga, Mas, sanepan ya kan. Yang namanya benih ini kan cikal bakalnya sebuah tumbuhan, cara istilahnya kan gitu, tanaman ya kan. Ada yang tumbuh, ada yang enggak itu. Itu tergantung bagaimana cara merawatnya. Kalau tidak dirawat kan tidak mungkin tumbuh dengan subur. Enggak dirawat, enggak disirami gitu ya, Gus ya. Nah, makanya peradaban itu harus dimulai dari menata pondasinya dulu, kan gitu. Ibarat kita kalau mau membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, apakah kita akan membangun atapnya dulu? Kan nggak mungkin. Yang dibangun pasti pondasinya dulu. Nah, ke atas baru atapnya. Nah, ini wiji itu seperti itu maksudnya. Makanya ini kan peradaban memang sudah mulai rusak, akhlak terutama. Banyak anak-anak bingung siapa orang tuanya, contohnya gitu, iya kan? Nah, banyak masjid bagus tapi kurang isinya, jamaahnya kurang. Padahal seperti itu. Semakin berkembangnya teknologi, kita mengakses ilmu semakin besar. Harusnya kan semakin beradab orangnya, Gus ya. Tapi kenapa kok malah justru tidak beradab? Kenyataannya kan seperti itu, Mas. Nah, ya kan? Kenyataannya keadaan di dunia ini meskipun kelihatannya itu melakukan ibadah, contohnya membangun masjid dengan sedemikian megahnya, iya kan? Nah, tapi kenyataannya apa? Isinya kurang, Mas. Karena apa? Memang mudah membangun, tapi untuk mengembangkan atau untuk menghidupkan masjid itu sulit, Mas.
memakmurkan. Memakmurkan itulah. Nyatanya apa? Mungkin awal-awal itu bisa rame. Lama kelamaan. Iya, iya. Iya kan? Kalau sekarang banyak masjid yang sepi. Nah gitu, apalagi kan masjid-masjid sama ditutup. Banyak sekarang, iya Gus. Masjid Dimana-mana bagus ditutup. di sepanjang jalan itu kalau kita dari Kediri ke Malang saja kita banyak masjid besar-besar. Itu kalau waktu jamaah itu satu soft itu sudah tidak penuh. Kadang cuma 3 orang. Padahal masjid besar umatnya sekali. semakin banyak. Nah, itu kemana Gus ya itu orangnya? Nah, makanya kan bagi orang-orang yang bisa memakmurkan sebuah bangunan masjid, itulah rumahnya Tuhan itu. Itu kan berarti salah satu orang yang mau memilih kan itu kan Mas. Nah, itu sudah menjadi contoh lah. Iya, iya. Nah, salah satu orang yang mau memilihnya. Gitu. Kalau menurut Gus Andi sendiri solusinya gimana Gus? Iya tentang apa kurangnya memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, itu kan berawal dari kesadaran diri kita toh Mas. Semua itu Ya berawal dari mungkin di kesadaran. konsep bagaimana gitu Gus. Biar apa? Berarti termasuk tidak merawat benih itu ya, nggak mau ke masjid. Iya pastilah Mas. Tidak merawat benih itu. Iya. Ya seharusnya gini, seharusnya. Kalau kita ini merasa mempunyai agama, bagaimana sih caranya membela agama kita? Ya, iya kan? Iya, iya. Nah, bukan berarti membela agama itu terus kita melawan yang berbeda agama atau memerangi orang yang tidak melakukan keagamaan. Sesuai dengan Tidak sesuai agama dengan kita. agama kita, contoh gitu. Bukan seperti itu. Yang namanya membela agama itu, kalau kamu merasa mempunyai agama, harusnya yang dibela itu agamamu sendiri. Lakum dinukum waliyadin itu sebenarnya di situ. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau kamu itu merasa mempunyai, kita merasa mempunyai agama, ya agamamu itu lakukan sesuai perintah agamamu itu apa. Jangan mengusik orang lain. Lakum dinukum waliyadin itu loh. Maksudnya kan itu. Sebelum itu nggih Gus nggih. Gitu. Didandani awake dhewe. Memang ada tembung penak sing maido itu. Nah, Memang oh, itu enak. penak itu sing maido. nyacat kelawan nyocot. Nah, istilahnya kan gitu. Oke, oke, oke. Memang lagi tren sekarang itu. Lagi tren. Penak sing maido timbang sing Itu dipaido. loh Gus ada ya sebenarnya bisa dicontoh kayak masjid yang ada di Jogja itu apa namanya? Jogo Karyan itu. Jogo Karyan itu kan masjid itu apa di-konsep untuk ya bukan untuk tempat ibadah saja walaupun Untuk wisata. hakikatnya semuanya kan ibadah. Ya untuk apa? Wisata religi. Terus untuk sosial hubungan Memakmurkan sosial. jamaahnya itu. Jadi saldonya sampai 0 itu. Saya pernah dengar dinolkan saldonya. Jadi jangan Jadi sampai di ada konsep banyak untuk numpuk. kegiatan-kegiatan Ya. anak-anak dan sebagainya gitu Gus. Ya itu memang bagus. Itu kan salah satu program-program untuk memakmurkan masjid itu. Nah, padahal secara hakikinya masjid itu sebenarnya kan rumahnya Allah, rumahnya Tuhan. Kan gitu kan. Tempat ibadah itu kan semuanya kan rumahnya Tuhan. Hakikatnya itu ya. Hakikatnya kan seperti itu. Nah, tapi kalau ditujukan hakikatnya kepada manusia, sebenarnya masjid itu ya gambaran manusianya sendiri. Oh gitu ya. Iya, gambaran manusianya sendiri. Kok bisa gitu, Gus? Maksudnya Iya. Gus, panjenengan jelentrah kan Gus. Kan gini, masjid aja lah ya contohnya. Kan ada imamannya sebagai kepala. Ya. Ada terus tempat di dalam itu, tempat khotbah inti itu. tempat inti itu kan sebagai tubuhnya. Ada serambi sebagai kakinya. Kadang kan ada istilah kalau dulu ada sentong kanan sentong kiri ya. Itu sebagai bau kanan bau kiri. Tanganlah. Sebenarnya kan menggambarkan diri manusia itu sebenarnya. Tubuh manusia. Tubuh manusia. Makanya kalau masjid kuno dulu itu pasti ada lubang di tengah. Itu maksudnya itu ini. Nah, seperti yang di lubang depan itu ya. Bulat Ya, itu ya. ya. Biasanya dulu tiap bulat. masjid pasti ada. Ya. Nah, itu maksudnya. Tuh. Itu filosofinya gimana Gus? Kok pasti ada lubangnya? Mata. Oh mata. Heeh. Untuk Sekarang melihat, nggak ada makanya matanya ya, Gus. Tutup semua sekarang. makanya dulu seperti ceritanya Mbah Bolong itulah. Iya. Kan Nggih, untuk nggih, melihat kiblat itu kan dari lubang yang Oh. di imaman itu. Nah, sebenarnya itu untuk melihat itu sendiri. Untuk melihat dirimu sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya. Nggih, Gus. Gus kembali ke
pembahasan peradaban tadi Gus. Kalau umumnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu kan jika manusianya udah rusak itu kan langsung dihancurkan, dibinasakan gitu. Sebelum Iya, sebelum. sebelum Nabi Muhammad. Nah, Sekarang kan sudah disempurnakan, Thomas. Sudah disempurnakan. jadi berbeda ya Gus. Sudah berbeda zamannya. Kalau umat Muhammad itu masih diberi kesempatan untuk menata dunia. Kalau dulu, kalau sudah tidak cocok langsung di bumi hanguskan. Nah, sekarang sudah beda lagi karena sudah disempurnakan. Makanya umat manusia, umat Muhammad itu yang paling beruntung, Mas. Iya, iya. Beruntungnya apa? Diberi hak untuk bisa bertatap muka kepada Tuhannya. Tadi terpotong oleh hujan yang sangat deras benderas. Ya, Nggih, monggo dipun lajengaken pembahasanipun. Tadi sampai tentang peradaban, Gus. Peradaban manusia. Nggih, peradaban manusia. nggih. Sekarang kan intinya yang namanya peradaban. Peradaban itu kan pergantiannya kurun. Nggih. Nah, sekarang kan umat manusia sudah mulai rusak akhlaknya. Kalau tidak diperbaharui lagi, istilahnya menebar benih itu tadi. Nggih. Itu dunia akan semakin cepat hancurnya. Nah, makanya Tuhan masih berkehendak supaya bisa meneruskan istilahnya kehidupan di dunia ini. Nggih, nggih. Nah, akhirnya menebar benih itu. Intinya seperti itu. Makanya tadi begitu kita membicarakan tentang rahasia ilahi, tentang kenapa kok hujannya terus menerus, karena Allah lagi mempunyai misi, mempunyai kehendak untuk menebar benih supaya bisa menata umatnya kembali, kan gitu. Kenyataannya apa? Jawabannya itu Sudah terjawab. sudah terjawab. Hujan sangat deras sekali. Saya sampai merinding ya, Gus. Lihat hujannya tadi. Ya. Nah, Itulah itu sampai kuasa kapan, Tuhan. Gus? Sampai kapan? Kalau misinya sudah selesai. Iya, iya, iya. Kalau sudah misi sudah selesai, istilahnya benih sudah tersebar, dan siapa calon-calon yang ditunjuk dan siapa yang tertunjuk. Nah, itulah Nah, itu nanti yang akan tanda-tandanya. meneruskan Istilahnya perjalanan. ciri-cirinya bagaimana, Gus? Oh, itu wallahu alam, saya tidak berani jawab. Oh, nggih. Wong tadi bilang itu aja kayak gini kok. Oh iya, rahasia, Gus ya. Rahasia. Nggih, nggih. Lajeng tentang itu tadi, Gus. Kayaknya penjelasannya kurang. Tentang masa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa peradaban yang sudah rusak pasti dibinasakan. Dihancurkan. Nah, karena umat Muhammad ini adalah umat yang paling beruntung, Mas. Kenapa kok dikatakan umat yang paling beruntung? Karena sudah disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Khususan kayak Gus. Dan umat Muhammad ini oleh Tuhan diberi kesempatan untuk bisa mengetahui kesejatian tentang Tuhan itu sendiri. Sebelum itu, contoh Nabi Musa. Iya. Dia menginginkan, beliau itu menginginkan, Nabi Musa menginginkan untuk bertemu Tuhan. Tidak kuat, Mas. Gunung meletus, ya kan? Iya, iya. Nah, itulah contohnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu diberi hak oleh Tuhan untuk bisa mengetahui kesejatian Tuhan itu sendiri. Makanya umat Muhammad ini tergolong umat yang paling beruntung di antara umat sebelum Nabi Muhammad, karena sudah disempurnakan, gitu loh, Mas. Nggih, nggih. Lajeng untuk membenahi, Gus, peradaban sekarang, Gus ya, dengan diturunkan benih-benih itu tadi. Nah, itu ya sebagai
utusan, istilahnya wali Allah. Itu siapa Gus yang istilahnya bertanggung jawab lah? Yang bertanggung jawab dalam hal Ya untuk pembenahan kehidupan. Loh, itu yang terpilih. Siapa yang terpilih ya saya nggak tahu Ada lah. yang tahu Gus itu ya. Rahasia juga. Rahasia. Atau yang disebut wali-wali itu Gus? Yang pasti ya utusan lah, utusannya Allah lah ya. Tapi kalau untuk menunjuk siapa-siapa saya nggak berhak menunjuk karena saya bukan Tuhan. Iya. Iya. Kalau tanda-tanda mungkin diberitahu, tapi kan saya tidak berhak untuk menyampaikan karena itu sirinya Tuhan. Siri. Tidak boleh. Kita membuka sedikit aja hari ini malam ini Iya. langsung dijawab oleh Tuhan seperti itu. Oh iya Gus, ini sebelum nanti berlanjut Gus ya, ini kan tadi Tuhan itu lagi menebar benih. Mohon maaf ini di alam ini kan tidak hanya manusia Gus ya. Dalam hal ini kan dulu dalam Al-Quran juga ada wa ma khalaqtul jinna wal insa itu loh Gus. Gitu kan. Apakah benih-benih yang ditebar oleh Tuhan itu juga diberikan kepada makhluk selain manusia juga Gus? Yang bisa menyempurnakan dunia dan makhluk-makhluk yang lain itu manusia, Mas. Oh, berarti benih ini khusus manusia ini. Loh, yang namanya khalifah fil ardi itu siapa? Kan manusia. Yang namanya khalifah fil ardi itu manusia, pemimpin di dunia. Nah, makanya sebagai umat manusia seharusnya bisa menciptakan seumpama Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana? Meskipun kita ini berbeda bendera, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, warna kulit ataupun kepercayaan kita, seharusnya kita bisa menciptakan yang rahmatan lil alamin itu bagaimana, gitu loh. Berarti kan bukan berarti itu tugasnya khusus yang beragama Islam saja, kan bukan berarti khusus agama Islam saja tuh yang mempunyai amanah itu. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan berbagai agama, iya kan? Iya. Nah, membawa agamanya masing-masing. Itulah yang seharusnya dibawa, yang seharusnya diperjuangkan ya agama yang dibawa itu sendiri, gitu loh. Kalau kita merasa mempunyai agama Islam contoh, gitu. Nah, ya pertahankan, perjuangkan agama yang di dalam dirimu yang kau anut itu, gitu loh. Jadi tidak perlu kita ini mengkafirkan seseorang, tidak perlu kita menyalahkan seseorang yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, meskipun sama agama terus berbeda cara, itu juga tidak berhak kita menyalahkan orang lain, nggak bisa. Karena apa? Gini, manusia itu tidak ada yang tahu amal ibadah siapa yang diterima oleh Tuhan, tidak ada yang tahu, gitu loh. Makanya kita tidak boleh mengkafirkan, ya dah, terus memusyrikkan seseorang. Tidak tahu kok kita ini musyriknya seseorang. Nah, yang penting akhlaknya Gus ya, berakhlak dan beradab. Nah kan gini Mas, kenapa Tuhan menciptakan utusan yang paling sempurna dinamakan Nabi Muhammad itu, ya dah? Itu kan untuk menyempurnakan, intinya kan menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Syariatnya. Sebelum Nabi Muhammad, ajarannya kan ajaran tauhid. Nah, sekarang ini sudah beredar sangat luas ajaran-ajaran tentang ketauhidan. Tapi juga karena sudah paham tentang tauhid, tentang tasawuf, kebanyakan menyepelekan syariatnya. Makanya ini disempurnakan lagi. Seharusnya apa? Harus diseimbangkan antara tauhid dan syariatnya, gitu loh. Meskipun kita ini melakukan syariat, harus didampingi dengan tauhidnya. Meskipun kita ini melakukan torekoh, seharusnya kita juga mendampingi tetap berdasar dengan tauhid. Ketika kita ini masuk ke dalam hakikat, kita juga harus bertauhid. Ketika kita mempelajari tentang makrifat, kita juga harus bertauhid. Nah, intinya tetap tauhid. Karena apa? Tauhid ini sebagai akar dari segala keempat elemen itu tadi. Pokoknya dari segalanya itu ya tauhid itu. Iya. Sing dadi wite ilmu kabeh istilah gitu. Yang jadi
pohonnya ilmu, semua ilmu ya tauhid itu. Karena apa? Kalimat tauhid itu bunyinya gimana sih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu isinya zat lan sifat. Nah, makanya semua kan tercipta dari zat sifat itu. Semua terkehendaki ya karena zat sifat itu. Itu loh. Makanya kita tetap harus memegang teguh tauhid itu. Makanya apa yang disaksikan pun kan juga tauhidnya, Mas. Kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang disaksikan ya tauhidnya. Gitu loh. Makanya kita harus tetap bertauhid. Tauhid itu penting. Nah, jangan sampai kita meninggalkan tauhid kita. Kalau kita ini sampai meninggalkan tauhid kita, iman tauhid kita, berarti sudah hilang keimananmu kepada Tuhanmu. Gitu. Intinya itu di tauhid itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya menghakimi seseorang, ya kan? Kalau kelihatannya masih melakukan syariat, terus kita sudah melakukan hakikat, istilahnya sudah memahami tentang hakikat, ada orang lain yang masih syariat, kita tidak bisa menyalahkan orang itu, tidak bisa. Gitu loh. Masih berproses. Karena semua itu kan ada dasarnya ya tauhid itu sendiri sebenarnya. Makanya kita harus tetap bertauhid meskipun kita masih menjalankan syariat atau thariqah, hakikat, makrifat, kita harus tetap bertauhid gitu. Ya, harus diseimbangkan Gini loh Mas, yang namanya keempat tatanan ini, syariat, thariqah, hakikat, makrifat, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ini juga bisa mendemi, memabukkan. Memabukkan. Ada istilah syariat juga bisa mabuk. Ada, syariat bisa memabukkan, thariqah bisa memabukkan, hakikat bisa memabukkan, makrifat pun juga bisa memabukkan. Bagaimana maksudnya Gus? Yang gini ya. Maksudnya memabukkan itu tadi. Yang namanya mabuk kan sesuatu yang berlebihan. Ya kan? Kalau kita tidak berlebihan kan tidak mungkin mabuk, istilahnya kan gitu. Syariat yang berlebihan itu jadi mabuknya gini. Terus akhirnya menghakimi seseorang. Kalau tidak melakukan syariat berarti sesat. Kadang kan biasanya kan menyesatkan seseorang. Salah itu. Sama-sama saya. Salah. Itu berarti terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Intinya itu di situ. Kita boleh fanatik. Tapi apa yang difanatiki? Ya tauhidmu itu. Iman tauhid itu yang harus difanatiki. Gitu loh. Jangan sampai lepas. Yang namanya syariat itu kan tata caranya toh Mas. Iya kan? Tata caranya bagaimana? Yang kelihatan itu. Tata cara yang kelihatan mata itu kan syariat. Yang bisa didengar oleh telinga, yang bisa diucapkan oleh mulut, yang bisa dilihat oleh mata itu syariat. Ya berlebihan sah-sah saja, yang penting untuk dirinya sendiri ya Gus ya. Yang namanya berlebihan itu tetap memabukkan kok. Tetap memabukkan, iya. Secukupnya saja ya Gus ya. Ini namanya berlebihan itu sudah tidak baik. Itu kan harus berarti pas kan, gitu aja. Itu kan berarti kan masih istilahnya menuruti hawa nafsu. Seharusnya yang semestinya sewajarnya. Itu yang pas. Yang namanya berlebihan kok. Sudah nggak pas. Iya, puasa tiap hari terus nggak pernah ya Gus ya. Ya boleh saja. Lek kuat gak apa-apa. Lek mabuk jare Gus ya. Tergantung niatnya. Pokoknya mabuk orang rugekne wong liya kan ya ora apa-apa. Akhirnya mengaku ora tau poso. Nah, ini ngegam. Nah, kebanyakan seperti itu. Poso terus. Nah, niku lho. Lah kuwi ora oleh. Iku poso. Ya yang namanya memabukkan kan salah satunya juga seperti itu contohnya. Merasa dirinya paling benar dengan atas apa yang sudah dilakukan. Ya itu loh Gus, malam-malam ayo bangun tahajud, awakmu tidur terus lah niku kan. Enggak terasa akhirnya dia merasa. Ya sebenarnya itu baik, mengajak kebaikan itu boleh, ya kan. Tapi kan kita tidak boleh memaksakan. Intinya kan seperti itu. Apa-apa, namanya menghimbau, mengajak kan memang itu anjuran dari agama. Ya kan gitu. Kalau tidak ada yang menghimbau, kalau tidak ada yang mengajak, manusia itu sok lupa kok. Oh iya. Berarti tipis Gus ya.
tipis banget. mengajak sama rada sombong itu Iya, halus. agak Kesombongan sombong tipis itu ya, kan berada di dalam hatinya Hati. masing-masing. Kita tidak tahu. Kalaupun ada orang yang menghimbau atau mengingatkan kita ambil positifnya aja. Kalau kita mengambil negatifnya, pasti kita mempunyai prasangka juga. Sombong. Berarti kan kamu juga prasangka kamu juga sudah tidak baik Oh, itu. iya. Kan belum tentu itu sombong menurut dia. sombong ini. Nah. Oh, kita juga berarti bisa sombong juga. Iyalah. Wah, Nggih. Lembut kan? sama kayak di cermin kita ya. Kamu ternyata Duding awake dirinya dhewe. sendiri. Ya, menunjuk dirinya sendiri. Maaf Gus, dalam praktek kehidupan kan ya mungkin banyak sudah umum. Misalnya seperti orang yang rajin, syariatnya tekun, sholat dan sebagainya, ibadah yang lain. Nah itu dalam praktek kehidupan justru malah misalnya masih takut menghadapi masa depan seperti itu, gelisah, terus banyak keraguan dan sebagainya, bimbang. Nah itu menurut panjenengan gimana Gus? Orang kalau masih bimbang, masih ragu, Iya. berarti kan imannya masih kurang, Mas. Nah itu Tauhidnya belum Heeh, masuk berarti. belum masuk. berarti itu masih berproses ya Gus ya. Contohnya gini, kita ini ada yang mengadakan siapa? Yang menciptakan siapa? Kita bergerak yang menggerakkan siapa? Ketika kita ini sudah meyakini dan mengimani bahwa kita ada ya karena diciptakan oleh Tuhan, kita kenapa-kenapa ya karena ditolong oleh Tuhan, seharusnya kita kan percaya dan yakin, iman itu bahwa loh. semua ini kehendak Tuhan sudah beres. Kenapa masih ragu? Nah masalahnya di situ kebanyakan Gus yang terjadi. Kadang itu gini Mas, orang ragu itu karena kurang modal. Modalnya apa? Kalau di dalam diri bab agama, ilmu. Nah, modalnya ilmu. Makanya kita kan seharusnya kita harus tetap berusaha mencari ilmu meskipun umur kita sudah tua ibarat. Bahkan kita diwajibkan tetap mencari ilmu sampai ke liang lahatnya, ibaratnya kan gitu kan. Nah, Ya sebenarnya yang benar itu ilmu dulu atau iman dulu Gus? nah, iman itu bawaan sejak Oh iya, lahir. bawaannya Gus ya. Iman itu bawaan sejak lahir. Kalau ilmu ya, iman bawaan sejak lahir. Kalau ilmu itu manusia yang mencarinya, istilahnya kan gitu. Gini Mas, ya, ilmu dan iman ini harus seimbang, harus saling menyempurnakan. Karena apa? Iman tanpa ilmu ini tidak sempurna. Ilmu tanpa iman ini sesat. Itu. Nah, jadi ini harus saling berkaitan. Iman adanya di dalam hati, kalau ilmu di dalam pikiran manusia. Makanya hati dan pikiran itu Harus seimbang. Sinkron. Yang namanya iman yang sejati itu, ketika hati dan pikiran ini sudah bisa sinkron, sudah bisa bersambung, jelas ini baru menimbulkan rasa. Kan gitu kan cara istilah apa? Sempurnanya supaya terbentuk sebuah rasa kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memadukan, menyinkronkan antara keimanan kita yang berada di dalam hati dan juga ilmu yang sudah diturunkan ke otak manusia ini, yang sudah diterima oleh otak manusia ini seharusnya disinkronkan. Itu yang namanya baru iman yang sejati. Kenapa kok dinamakan iman yang sejati? Iman itu sebenarnya dari hati, dari Tuhan sendiri ya, berada di dalam hati. Terus akal menjadi rumahnya ilmu. Nah, jadi kesejatian iman, ketika iman kita yakini. Keyakinan kan ada di sini Mas. Keyakinan, kepercayaan itu adalah hasil dari ilmu. Kalau iman langsung dari Tuhan sendiri. Makanya ada dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu masih bisa diterima oleh akal manusia karena berupa ilmu. Ya kan? Nah, kalau dalil nakli itu yang bisa menerimanya itu iman. Yang bisa menerima dalil nakli itu iman. Karena apa? Akal manusia tidak bisa menjangkau. Oke Gus, ini tadi kan menarik juga Gus ya ini. Antaranya ilmu itu
dari otak manusia yang ibaratnya wilayah manusia, iman itu wilayahnya Allah gitu ya. Terus bagaimana, kan kadang orang bagaimana cara meningkatkan keimanan kayak gitu loh, itu kan sudah berarti hak prerogatif dari Allah. Ya, Gimana, gini, saya kan tadi kan sudah bilang ya, iman yang sejati kan gitu iman kan. sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman seseorang? Ya harus mencari ilmunya. Iya no. Ya. Harus mencari ilmu supaya apa? Lebih yakin, lebih percaya bahwa iman ini benar-benar ada dalam diri saya. Ibaratnya kan gitu. Misalnya bibit imannya itu memang ada, tapi Sudah kita ada. harus Iya, merawat supaya iman lebih itu. mengimani. Nah, kita harus mencari ilmu gitu Gus ya. Makanya Berarti kan pada hakikatnya itu iman nggak bakal hilang ya Gus ya, nggak bakal lepas. iman seseorang itu bisa lepas, Bisa lepas, ketika dia itu murtad, Oh, iya. Tetap bisa berarti. kufur. Berarti yang benih dulu imannya itu kalau sudah mulai berarti hilang. Iya, hilang, Cabut itu ya. hilang. Ya, yang namanya murtad itu kalau secara syar'i, secara syariat itu kan keluar dari agama. Tapi murtad kalau menurut hakikatnya itu keluar dari keimanan kamu. Jadi kepercayaan di hatinya itu sudah Sudah hilang. Itu sudah murtad. Istilahnya sudah tidak bertuhan gitu Gus. Ya, Tidak mengakui. sudah tidak percaya dalam kepada hatinya Tuhan itu kok. Udah nggak ada itu. Sudah tidak mentuhankan Tuhan itu sudah murtad itu. Gitu loh. Iya. Allah. Kembali ke Pembahasan selanjutnya ya Gus ya. nggak kembali ke anu tadi. Tadi saya dapat bocoran dari Gus Andi. Oh iya. Oh, apa? Ya tentang pembahasan tentang itu loh Gus, ini agak ekstrim Serem kayaknya. tadi loh. Agak ngeri kayaknya gitu. Tentang zikir iblis itu loh Gus. Nah, itu. Nah itu kok